Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Panto akan membahas tentang bab 3 ya. Yang mana bab 3 isinya adalah fungsi statistika dalam program Microsoft Excel. Kalian bisa cek halaman 41. Yuk kita sama-sama menyimak dan membuka halaman 41-nya ya. Perhatikan tinggi badan teman-teman di kelas kamu. Tinggi badan mereka tentu tidak semuanya sama. Ada yang tinggi dan juga ada yang pendek. Nah, ketika kalian menghitung tinggi badan dari teman-teman kalian tersebut, itu namanya kalian sudah menggunakan fungsi dari statistika tersebut. Entah itu tinggi badan dari rata-rata teman kamu, kemudian jumlah tinggi badan teman kamu, lalu ada siapa yang paling tinggi di kelas kamu, kemudian siapa yang paling rendah di kelas kamu. Nah, itu adalah contoh dari fungsi statistika. Pengertian statistik sendiri itu menurut Marguerite F. Hall, statistik merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, menganalisa, menyimpulkan, dan mengadakan penafsiran data dalam bentuk angka. Kumpulan data ini dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sementara itu, ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menabulasi, mengelompokkan, menganalisis, dan mencari keterangan berupa angka itu disebut dengan statistika. Nah, jadi kalau misalkan data-data yang kalian kumpulkan seperti tinggi badan teman kelas di kelasmu itu bisa diolah dan dianalisis dengan menggunakan program Microsoft Excel. Pada program Microsoft Excel terdapat fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan panjang dan rumit yang bisa disebut dengan function. Function atau fungsi adalah formula yang disediakan oleh program Microsoft Excel. Nah, fitur dari function ini itu dia bisa diaktifkan dengan mengklik icon insert function yang terletak di kiri formula bar. Itu biasanya simbolnya adalah huruf F. Nah, di tabel bawah itu adalah fungsi salah satu atau beberapa fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Yang mana dia adalah fungsi statistika, logika, database, dan matematika. Fungsi yang kita pelajari itu ada 6. Yang pertama adalah sum. Sum artinya menghitung penjumlahan data dalam suatu rank. Rank itu yang biasa kalian blok. Oke? Jadi jika misalkan kalian blok dalam suatu baris atau sebuah deretan, kemudian kalian menggunakan fungsi sum, itu akan menjumlahkan seluruh angka yang ada ya, atau yang kalian blok atau yang kalian rank. Nah, yang kedua ada fungsi average. Itu fungsinya untuk menghitung rata-rata dalam suatu rank. Jadi kalau misalkan kalian ingin menghitung rata-rata tinggi teman-teman kalian setelah kalian buat tabel di Excel, nah kalian bisa menggunakan fungsi average ini atau average. Dan pastikan jika ingin menggunakan sum dan average, kalian harus berada dalam satu range atau data tersebut itu di blok atau dalam satu blok. Kemudian fungsi min artinya menghitung nilai terkecil dalam suatu range. Jadi kalau kalian ingin tahu nih siapa yang pendek atau siapa yang tingginya rendah di kelas kalian bisa menggunakan fungsi min ini. Selanjutnya adalah fungsi max, artinya menghitung nilai terbesar data dalam suatu rank. Nah, kebalikan dari min, max itu bisa menghitung untuk data atau tinggi badan yang paling tinggi. Kemudian ada modus atau mode. Itu fungsinya untuk data yang paling banyak muncul dalam suatu range. Jadi jika kalian blok di sana di teman sekelas kalian, misalkan teman sekelas kalian itu tingginya yang paling banyak
misalkan 165, ada 5 orang. Nah, fungsi modus ini memunculkan data yang sering banyak keluar. Nah, ketika kalian belajar matematika juga pasti sering mendengar istilah modus. Ini hampir sama dengan fungsi di Excel. Kemudian yang terakhir ada yang namanya median. Median itu adalah nilai tengah dari deretan nilai yang disusun secara urut. Misalkan, kalian membuat sebuah tabel itu secara acak. Dari data yang kalian buat tersebut, yang acak tersebut, ketika kalian menggunakan median, itu akan otomatis dia terderet, itu tersusun mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Dari yang terkecil sampai terbesar itu, fungsi median adalah memilih nilai tengah dari nilai tersebut. Misalkan, Ina membuat sebuah deretan angka, mulai dari angka pertamanya adalah 3, angka keduanya 5, angka ketiganya 1, angka keempatnya 2, angka kelimanya 4. Nah, dia kan tidak berurut tuh, 3, 5, 1, 2, kemudian 4. Untuk fungsi median ini, dia akan mengurutkan mulai dari angka yang paling kecil yaitu 1, sampai angka yang paling besar yaitu 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah diurut, dia akan mengambil nilai tengahnya. Di tengah-tengah kan adalah nilai 3. Nah, nanti yang muncul dengan fungsi median ini adalah angka 3 tersebut. Jadi angka yang berada di tengah-tengah setelah diurutkan oleh fungsi tersebut. Oke, bingung ya? Minggu depan setelah minggu tugas akan pantau berikan contoh untuk fungsi-fungsi dari sum, average, 2 itu dulu, nanti lanjut ke fungsi berikutnya. Sekian dari Panto, terima kasih telah menyimak pelajaran dari Panto. Panto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.